Dr. Stone Season 3 episode 6 ini dibuka dengan Senku dan Ryusui yang masih melanjutkan memfoto banyak tempat dari atas balon udara. Senku bertekad akan menemukan minyak bumi sebelum musim dingin tiba. Sementara itu Ukyo dan Chrome juga masih melanjutkan pencarian minyak dari jalur darat. Mereka terus mencari sampai malam hari. Senku sekarang kembali ke desa dan menganalisa foto-foto yang mereka ambil. Terlihat mereka menggunakan sebuah kaca pembesar untuk melihat lebih dalam ke dalam foto-foto itu. Sementara itu, Chrome dan Ukyo masih melanjutkan pencarian mereka. Di tengah perjalanan, Chrome terkena buah chestnut yang jatuh. Chestnut ini ditutupi banyak biji besi. Sekarang waktu sudah berlalu beberapa saat dan sekarang sudah musim gugur. Berkat foto-foto yang dikumpulkan Senku, warga desa Ishigami bisa dengan mudah mengumpulkan makanan dan buah-buahan untuk persediaan musim dingin. Dan sekarang di Kanto, gandum yang tim Taiju tanam sekarang sudah memasuki musim panen dan mereka mendapatkan gandum yang sangat banyak dari lahan berhektar-hektar mereka. Di tengah panen ini terlihat Yo yang punggungnya encok gara-gara terlalu lama mencangkul. Magma dan Kinro juga merasakan lelah yang sama. Dan beberapa hasil panen itu dibawa menuju desa Ishigami menggunakan gorila uap versi 2. Sekarang setelah mereka memiliki cadangan makanan pokok, Ryusui berkata inilah saatnya restoran bintang 3 franchise dibuka. Franchise bertekad akan memberikan yang terbaik untuk hidangan selanjutnya. Dia mulai melihat foto-foto yang Senku kumpulkan. Dia akan mencari berbagai bahan makanan berdasarkan foto yang ada. Senku kemudian meminta makanan gourmet dengan protein tinggi tapi bisa disimpan dalam waktu yang lama. Franchise menerima tawaran ini. Dia berkata akan membuat sebuah makanan bernama Black Truffle Gourmet Rillette. Gen langsung panas dingin setelah mendengar truffle. Kemudian franchise meminta bantuan Suika untuk membantunya mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Suika menemukan babi hutan dari foto yang Senku ambil. Sekarang franchise, Kohaku, dan Suika, mereka bertiga berburu babi. Franchise membuat jebakan untuk babi, tapi ternyata Kohaku sudah mendapatkan babi dengan tangan kosong. Kemudian mereka membawa babi-babi ini menuju desa Ishigami. Ryusui mulai ngiler setelah membayangkan enaknya babi panggang. Setelahnya mereka mulai meneliti foto-foto yang mereka punya. Sekarang giliran Kohaku yang mencarinya. Dia merasa menemukan minyak yang sedang dicari-cari. Senku masih tidak percaya Kohaku bisa melihatnya dari foto yang buram. Kemudian Kohaku menunjuk sebuah tempat yang diduga tempat minyak berada. Setelah Senku cek, ternyata memang benar itu minyak yang mereka sedang cari-cari. Kemudian hampir semua orang di desa pergi untuk mencari lokasi minyak itu. Sedangkan franchise dan Suika masih dalam misi mereka mencari truffle. Sekarang mereka membawa babi untuk mencari truffle. Konon katanya bau dari truffle mirip dengan bau babi yang mau kawin. Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya menemukan truffle. Tapi truffle itu justru dimakan babi yang mereka bawa. Kecewa dengan kerjanya babi, sekarang giliran Chalk yang mencari lokasi truffle. Dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya menemukan truffle dalam jumlah yang lumayan. Sekarang kita berpindah ke tim Senku. Mereka kesulitan mencari lokasi minyak karena petunjuk yang sangat sedikit. Senku sebenarnya merasa menemukan petunjuk tapi dia lupa apa itu. Dan setelah berpikir keras, Senku akhirnya ingat kalau babi hutan bisa mencium bau dari minyak. Di zaman dahulu ada sebuah cerita kalau ada seekor babi yang berhasil menemukan lokasi kilang minyak. Kemudian mereka kembali ke desa untuk mengamankan babi di sana. Tapi di desa, sekarang franchise sudah mengikat babi dan bersiap untuk membunuhnya. Franchise merasa aneh karena babi ini memiliki aroma minyak. Tapi akhirnya Senku sampai di sana dan berhasil menghentikan pembunuhan ini. Sekarang mereka melepaskan satu babi. Babi ini diberi nama Sagara oleh Suika. Setelahnya Sagara menuntun mereka menuju lokasi minyak. Dan setelah berlari beberapa saat, mereka akhirnya menemukan minyak yang dicari-cari.
Senku kemudian mengambil sedikit minyak dan mencoba membakarnya. Suika kaget karena air bisa terbakar, dan karena Sagara yang menemukan lokasi ini, akhirnya tempat ini diberi nama tambang minyak Sagara. Kemudian mereka membawa minyak ini kembali ke desa, dan di sana minyak ini diolah supaya bisa dijadikan bahan bakar. Karena prestasinya Sagara, Senku dan Francois membiarkan Sagara tetap hidup dan bermain bersama Suika. Sekarang setelah minyaknya diolah, Senku dan Ryusui membawa 2 tong minyak ini menuju Kanto, tempat kekaisaran Tsukasa dulu. Sementara itu, Chrome, Ukyo, dan Gen, mereka bertiga juga ke Kanto tapi menggunakan gorila uap. Senku membawa minyak ini ke Kanto bukan tanpa alasan. Di sana Senku mengambil sisa dari mesin yang digunakan untuk membekukan Tsukasa. Senku kemudian membuat kapal boat dari mesin itu. Tentu mesin ini bertenaga minyak. Senku berkata minyak yang mereka temukan memiliki 5-12 atom karbon, jadi itu termasuk minyak yang berkualitas tinggi. Sekarang mereka menghidupkan kapal boat ini dan menaikinya bersama-sama. Sekarang setelah mendapatkan bahan bakar, Senku berencana membuat GPS. Ukyo, Gen, dan Ryusui tidak percaya Senku berkata seperti itu. Terlihat wajah mereka sampai kering. Gen berpikir mustahil mereka bisa membuat satelit untuk dijadikan GPS. Kemudian Senku berkata kalau mereka akan menggunakan mercusuar di darat. Mereka kemudian membangun mercusuar itu dengan listrik dari air terjun. Mereka akhirnya mendapatkan gelombang radio yang sangat kuat. Setelahnya Senku, Ukyo, Chrome, Ryusui, dan Gen, mereka mencoba gelombang ini dengan cara pergi ke laut dan menelpon Ruri yang berada di desa. Di sini telepon mereka bekerja dengan sangat baik. Kemudian Ruri mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Chrome. Tapi di saat penting itu, tiba-tiba terjadi gangguan suara. Tapi gangguan itu ada penyebabnya. Ukyo mendeteksi ada gelombang elektromagnetik besar yang lain dari berbagai arah. Ukyo sampai tidak tahu dari mana datangnya gelombang ini. Senku kemudian menganalisa kejadian ini. Dia menyadari kalau ada seseorang yang menyadari gelombang radio yang baru saja mereka buat. Dia dengan sengaja masuk ke frekuensi yang sama. Kemudian gelombang ini memberikan sebuah pesan dalam kode Morse. Pesan ini berisi kata Y. Ini adalah kelahiran dari Y-Man yang misterius. Oke, itu tadi alur cerita dari Dr. Stone season 3 episode 6. Siapa sebenarnya Y-Man itu? Kenapa dia memiliki gelombang radio sendiri? Apakah dia orang yang jahat? Temukan jawabannya di pembahasan episode selanjutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.